Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita langsung mulai saja berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mari kita langsung mulai saja. Ini langsung Anda ketikkan nama dan nomor induk di kolom chat. Nanti saya cek dan saya cocokkan untuk kehadiran. Jadi, oke, sebentar. Kita sudah memasuki pertemuan ke-13. Jadi pertemuan ke-13, pertemuan ke-11 itu kemarin kita ada tanggal merah yaitu memperingati Hari Pancasila. Sehingga nanti ada pertemuan ke-14 dan pengganti dari pertemuan ke-11. Jadi bagi Anda yang masih kurang kehadirannya ini silakan dilihat dan dicek juga di Sisplus. Anda bisa lihat nanti di Sisplus ataupun saat ini sedang menampilkan. Silakan nanti dicocokkan ya, kehadiran-kehadiran yang belum sesuai dengan ketentuan untuk mengikuti ujian. Ini masih banyak yang merah, berarti banyak yang kemarin bolong untuk tidak ikut. Yang pertama terkait kehadiran, karena perlu saya mengingatkan biar Anda semua bisa melalui atau mendapatkan kelulusan di mata kuliah kalkulus 1. Yang kedua, ini ada penugasan. Kalau tidak salah beri penugasan dari penugasan pertama, kedua, yang ikuti UTS itu ada 18, mulai penugasan 9, dan kemudian ini hanya 6, karena yang hadir kebanyakan ya 6 mahasiswa yang mengikuti, sehingga dia yang tahu ya 6. Mungkin yang tidak tahu karena tidak melihat video YouTube yang saya share di grup, sehingga tidak tahu penugasannya. Pertemuan ke-13 ini saya juga akan memberi penugasan. Soalnya hanya 3, silakan nanti dicek. Sesuaikan dengan keterangan nanti yang disampaikan. Ya, terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Saya akan memberikan nilai tugas mandiri ya dari sini. Ya, jadi kalau tidak sama sekali tidak membuat pengerjaan di sini, ya bagaimana saya memberikan nilai tugas mandiri, kan tidak ada bukti untuk saya melakukan penilaian mandiri untuk Anda semuanya. Jadi silakan nanti dicek kembali, nanti akan saya berikan waktu untuk yang belum di akhir pertemuan ke-13 nanti akan saya perpanjang sehingga Anda bisa mengerjakan yang belum diselesaikan. Ini nanti akan saya tambah waktunya masing-masing dari penugasan 1 sampai yang terakhir nanti. Oke, ini pengantarnya dulu. Kemudian Bapak, maaf mau lihat absen tadi dong, Pak. Oke ya, siap. Atas nama Apriani Atikasari. Apriani yang tanggal nomor 12. Saya Mas. Sekarang pertemuan 12 ya? Sekarang pertemuan ke-13 belum saya 12 masuk, Pak. Ya ini ada. Sudah masuk ya. Oh ya, salah lihat. Ya. Ya, maaf. Oke ya. Oke ya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, pertemuan hari ini belum saya data karena saya menunggu nanti setelah berakhir Zoom ya. Oke, ada lagi? Tidak ada, kita lanjut ya. Oke, kalau gitu kita berbicara terkait dengan kemarin kita berbicara tentang turunan fungsi aljabar.
Ada dua hal yang saya pertegas di pertemuan hari ini. Pertama, yang bentuknya adalah fx sama dengan fx kali gx. Atau kemarin saya di dalam tugas itu andekan bahwa U adalah fx dan v-nya adalah gx. Dalam soal kalau nggak salah saya pengandainya seperti itu. Maka hasil kali dua fungsi, ini soal yang keberapa silakan dicek. Karena ini yang penting sehingga saya sampaikan pembahasannya. Ya, ini hal yang penting sehingga saya sampaikan pembahasannya. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan definisi dari turunan f aksen x, saya ulang lagi, f aksen x adalah limit di mana delta x mendekat 0. Ya, dari fx plus delta x dikurangi fx. Saya menggunakan notasi f besar. Karena f besar itu merupakan fungsi perkalian dari fx kali gx. Ya, kasih tanda merah. Ya. Oke, lanjut. Dengan demikian, tentu ini menjadi, perhatikan betul, walaupun sebagian saya cek dari 6 yang sudah mengirimkan, sudah betul, tapi saya perlu menyampaikan. Jadi dari ke-6 mahasiswa tadi yang mengirimkan, saya cek kebanyakan sudah betul. Fx sendiri di sini, f besar, fx di sini adalah hasil perkalian dua fungsi dari fx dan gx. Maka tentu menjadi fx plus delta x kali, ya, awas hati-hati, ini kali, ini titiknya, ya, kasih tanda titik kali gx plus delta x dikurangi fx. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah fx, f kecil, fx kali gx. Nah, dibagi delta x. Nah, ini dia. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk dari turunan fungsi f. Fungsi f yang ini saya kasih tanda merah. Notasinya adalah f aksen. Nah, sekarang kita manipulasi agar mendapatkan bentuk yang kita kenal. Oke, saya ulangi lagi, kita manipulasi ini untuk mendapatkan bentuk yang kita kenal. Karena kalau hanya bentuknya seperti ini, tentu Anda akan kesulitan untuk mendefinisikan. Oleh karena itu kita manipulasi. Bagaimana caranya memanipulasi? Gunakanlah operasi penjumlahan, pengurangan, atau perkalian dan pembagian untuk memanipulasinya. Fx plus delta x kali gx plus delta x dikurangi fx plus delta fx kali gx. Kalau saya tambahkan dengan fx plus delta x kali gx, ini katakanlah ini tanda min agar nilainya 0, kita ulangi lagi, fx plus delta x kali gx, ini nilainya 0. Artinya apa? Untuk operasi penjumlahan
bersifat identitas. Saya kasih tanda merah. Ini nilainya 0. Ya, sama saja -1 ditambah 1. 0. Ya, ini nilainya 0. Ini tanda negatif, saya ulang. Di depan ini tanda negatif. Ya. Nah, kita mencoba manipulasi dengan menambahkan yang bernilai 0. 0 itu kan bentuknya banyak. Ya, bisa negatif tambah 1, bisa negatif 2 tambah 2, dan seterusnya. Dalam hal ini adalah f negatif fx plus delta x kali gx ditambah fx plus delta x kali gx. Ini kan sama aja. Jadi 0 kalaupun ditambahkan tidak akan merubah nilai. Kenapa? Karena dia bersifat identitas untuk operasi penjumlahan. Oke, lanjut. Maka andai kata kita manipulasi, ya, f x plus delta x kali gx plus delta x. Nah, kita tambahannya sekarang saya tuliskan ke sini. Dikurangi fx plus delta x kali gx ditambah fx plus delta x kali gx. Ini yang tadi tambahannya yang bernilai 0 dikurangi fx kali gx dibagi delta x. Nah, oke. Sekarang kita akan mudah dan lebih mengenal. Kenapa? Karena kalau kita kelompokkan, nah saya kasih tanda merah ini yang saya kelompokkan. Ini saya kasih tanda merah yang saya kelompokkan. Nah, ini kita akan mudah mengenali dengan cara menyederhanakan. Oke, kita sederhanakan menggunakan sifat distribusi. Kita dengan sifat distribusi. Berarti kan di sini ada fx plus delta x, di sini juga ada fx plus delta x. Maka saya bisa tuliskan fx plus delta x kali kali gx plus delta x dikurangi gx. Nah, ini apa? Karena menggunakan sifat distribusi. Ya, yang saya kasih tanda kuning ini saya bisa tuliskan satu saja. Ini sifat distribusi. Nah, plus mana yang bisa dilakukan sifat distribusi kembali? Yang sama mana kita ambil? Gx. Ini ada gx. Maka gx kali fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Nah, ini dia. Nah, dengan demikian kita sekarang sudah sangat mudah mengidentifikasi. Pertama, fx plus delta x ketika delta x-nya mendekati 0. Kalau delta x ini diganti 0, tentu akan menyisakan fx. Kalau ini ada limit delta x mendekati 0, maka merupakan definisi dari
per delta X merupakan definisi dari turunannya Gx plus, saya pakai tanda merah, Gx. Saya tuliskan Gx kali, kalau ini ditambahkan limit, karena depan ada limit delta X mendekati 0, per delta X, maka ini merupakan definisi dari turunannya Fx. Nah, inilah hasil dari turunan perkalian dua fungsi. Atau Anda mungkin mengenalnya kalau U dengan V, Fx-nya siapa? U kali G aksennya adalah V aksen ditambah G-nya siapa? V, F aksennya siapa? U. Nah, mungkin Anda lebih mengingat bentuknya ini. Silakan saja untuk diingat. Ya. Ini yang perkalian. Silakan diingat-ingat bagaimana untuk mendapatkan ini. Saya berikan contoh yang sederhana. Ketika ada suatu fungsi, ada 2x plus 1 kali x kuadrat min 1. Oke. Kalau ini ya U, ini V, maka U aksennya adalah 2. V aksennya adalah 2x. Nah, ini saya yakin Anda sangat mudah. Tapi bagaimana tadi mendapatkan aturan F aksen X-nya? Tadi U kali V aksen. U kali V aksen ditambah V kali U aksen. U-nya siapa? U-nya adalah 2x plus 1. V aksennya adalah 2x ditambah V-nya siapa? V-nya adalah x kuadrat min 1 kali U aksennya adalah 2. 2x kali 2x 4x kuadrat. 2 kali x kali 1 2x. 2 kali x kuadrat 2x kuadrat. 2 kali min 1 min 2. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 2. Nah, ini. Nah, silakan Anda nanti dipelajari, mengerti betul untuk bentuk-bentuk yang lain. Oke. Ini yang perkalian fungsi. Nah, saya ingin menyampaikan dua hal lagi, yaitu yang perkalian dan yang bentuk fungsi komposisi. Yang perkalian. Ada perkalian. Oke, perkalian dua fungsi. Siapa itu? Fx sama dengan Fx dibagi Gx. Kita disuruh sampai diulangi nih, mengetikkan nama dan nomor induknya di kolom chat. Diketik nama dan nomor induk di kolom chat untuk kehadiran Anda, jangan lupa. Oke, yang kedua adalah bentuk Fx dibagi Gx. Fx dibagi Gx. Prinsipnya sama. Ini adalah pembagian. Kita lihat, saya langsung menggunakan definisi saja. F aksen X
adalah limit delta X mendekati 0 dari f X plus delta X dibagi Gx plus delta X dikurangi Fx dibagi Gx dibagi delta X. Nah, ini kalau Anda mendefinisikan dengan limit adalah Fx ditambah delta X dan seterusnya. Silakan dilihat. Oke, kita sederhanakan. Kalau kita lihat bahwa, perhatikan betul di sini, ini ada penyebutnya, ada Gx plus delta X. Ini ada Gx. Maka saya bisa sederhanakan menggunakan aturan operasi bilangan pecah. Ya. Ini sama saja Gx plus delta X kali Gx. Oke. Perhatikan pembilangnya. Fx plus delta X kali Gx. Apa ini? Gx. Ya kan? Dikurangi Fx kalikan siapa? Kali Gx plus delta X. Silakan diingat kembali untuk operasi bilangan pecah. Ya. Operasi bilangan pecah, saya kasih analogi. Apabila ada setengah ditambah sepertiga, tentu Anda bisa menyelesaikan 2 kali 3. Yang ini 3, yang ini 2. Kan seperti itu. Nah, ini tidak terlalu sulit untuk memahami analogi ini. Oke. Nah, sama seperti tadi untuk perkalian, kita harus mencoba memanipulasi menggunakan bentuk yang mudah kita kenali. Saya ulangi lagi, kita mencoba memanipulasi menggunakan bentuk yang mudah dikenali. Pakai yang mana? Ya, untuk mendapatkan bentuk yang kita kenali. Perhatikan betul, kita bisa menambahkan. Saya ulangi lagi, kita bisa menambahkan negatif Fx kali Gx ditambah Fx kali Gx. Saya ulangi lagi, ini adalah nilainya 0. 0 merupakan elemen identitas, sehingga tidak akan merubah nilai untuk operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, kita tambahkan di sini untuk mencoba dimanipulasi sehingga menemukan yang kita kenal sebagai definisi dari turunan delta X. Oke. Ini delta X yang bawah nanti akan saya ke ataskan. Kenapa? Karena ini sama saja bersatu. Sehingga kalau saya kalikan seper delta X tentu boleh. Ya kan? Dari mana analoginya? 2/3 dibagi 5/1 atau 5/1. Ini kan sama saja. 2/3 kali 1/5. Nah, 1/5, 5-nya adalah delta X. Analoginya seperti ini. Ya, saya tulis lanjutkan. Oke, Fx ditambah delta X kali Gx. Oke, dari sini kita akan mencoba tadi elemen identitas yang bernilai 0 tadi siapa adalah negatif
X kali GX ditambah Fx kali GX dikalikan dikurangi, ini dikurangi mana ya, Fx kali GX plus delta X dibagi, awas, karena ini dikalikan seper delta X, itu menjadi seper delta X kali GX plus delta X kali GX. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita cari bentuk yang bisa kita gunakan untuk sifat distribusi. Saya kasih tanda merah. Ya, saya batasi dengan tanda merah. Nah, ini dia. Saya kasih kotak untuk mudah mengidentifikasi. Nah, ini. Saya kasih tanda merah. Kita lihat mana yang ada nilai yang sama. Siapa? Itu adalah GX. Ini saya tanda hijau, GX. Maka bisa menggunakan sifat distribusi. Yang ini yang mana yang sama? Yang sama adalah Fx. Ini Fx. Nah, Fx ini sama. Ya. Maka kita gunakan, saya kasih tanda hijau ini. Maka bisa digunakan sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan. Nah, oleh karena itu masih kita lanjutkan. Oke, sedikit. Ya, di sini GX kita tuliskan 1. GX. Ya, ini ada limit delta X mendekati 0 untuk, saya kasih tanda saya kasih tanda hijau ini dengan pengurangan Fx. Nah, saya hubungkan. Ini adalah kalau digunakan limit delta X, maka merupakan definisi dari F aksen X. Oke, nah sekarang kita lihat yang ini. Hijau. Pertama adalah Fx. Saya tuliskan di atas. Fx kali Gx dikurangi Gx plus delta X. Nah, kalau ini menggunakan sifat distribusi, jelas bisa Fx-nya sudah dikeluarkan. Nah, namun kita lihat mestinya kita akan mendapatkan bentuk Gx plus delta X dikurangi Gx. Nah, mestinya ini untuk bisa dikenali sebagai definisi dari turunan. Oleh karena itu, tentu akan menjadi min negatif. Kenapa? Karena agar Gx ini, saya kasih tanda biru, Gx ini agar menjadi 0. Ya, maka saya tuliskan negatif Fx kali, nah, kali saya tuliskan di mana ya, di paling atas nih, paling atas, ya, paling atas limit Gx plus delta X dikurangi Gx. Ini tadi perubahannya yang merah tadi, ya, yang negatif tadi. Ini sehingga merupakan definisi dari G aksen X. Oke, perhatikan betul. Per siapa? Ini adalah kalau mendekati 0 delta X-nya, sehingga menjadi Gx kali Gx. Gx kali Gx ya sama saja G kuadrat. G
GX. Nah, bentuk ini kita kenal yang sering Anda lihat, V kali U aksen dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Nah, ini yang terakhir. Silakan Anda pahami lagi. Dan kebanyakan saya melihat sudah banyak yang betul. Oke, bagaimana bentuk contohnya? Oke, ini ada beberapa menit lagi akan berakhir, jadi enggak, nanti ketika sudah berakhir berarti sudah selesai. Saya sebetulnya mau melanjutkan ke fungsi trigonometri, tapi sudah ada notifikasi kalau kurang beberapa menit lagi. Oke ya, ini yang untuk apa namanya, yang pembagian. Contohnya juga hal yang mudah saya pikir, kalau ada fx sama dengan 2x ditambah 1 dibagi x min 1 misalnya. Berarti ini sama saja U, ini yang bawah V. Ya. Turunannya ini U aksen ada 2, turunannya V aksen adalah 1. Lah, silakan nanti Anda gunakan tadi yang Anda dapat. Nah, tadi V kali U aksen, V kali U aksen dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Nah, tinggal silakan ditaruh. Ini saya pikir tidak terlalu sulit. Oke. Yang terakhir untuk fungsi komposisi. Fungsi komposisi kemarin ketika ada fx u kali vx, saya gunakan notasi yang mirip saja. Misal ada y sama dengan f gx. Nah, ini pakai ini. Maka turunannya adalah saya menggunakan notasi dy per dx, sama saja diferensial dari fungsi y terhadap x. Ini adalah df per apa namanya, dg kali dg per dx. Nah, ini contoh yang lebih mudah. Akhir saya menggunakan untuk menyingkat waktu, karena ini apa namanya, saya tidak menurunkan ini beras dari mana, ya langsung saya memberikan contoh saja. Nah, misal ada y sama dengan akar x plus 1. Nah, akar x plus 1. Kalau menggunakan sifat-sifat yang sudah Anda ketahui atau teorema-teorema yang sebelumnya, Anda kesulitan untuk mencarinya. Oleh karena itu, Anda bisa rubah bentuknya y sama dengan x plus 1 pangkat setengah, kan sama saja seperti itu. Sehingga Anda bisa misalkan ketika U sama dengan x plus 1, maka y sama dengan U pangkat setengah. Kenapa? Karena x plus 1-nya U. Maka y sama saja U pangkat setengah. Ini du per dx. Turunannya x plus 1 adalah 1. dy per du U pangkat setengah. Nah, ini kan konsepnya sama. Setengah U pangkat setengah dikurangi 1, negatif setengah. Yang sudah Anda kenal. Sehingga dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx.
Nah, silakan tinggal ditaruh. DY per DU-nya adalah setengah U pangkat negatif setengah. Kalikan DU per DX-nya siapa? 1. Ya. 1 kali ini ya tetap nggak berubah. U-nya siapa? U-nya adalah X plus 1. Pangkat negatif setengah. Nah, sampai di sini sudah beres. Atau setengah kali pangkat negatif juga bisa menjadi apa namanya X plus 1 pangkat setengah. Boleh seperti ini. Atau bisa disederhanakan lagi setengah seperakar X plus 1. Nah, ini contoh yang terakhir. Silakan nanti dibaca dari berbagai buku literatur untuk dipahami. Ini yang fungsi komposisi, turunan fungsi komposisi. Ya, untuk saya memberikan satu contoh saja. Oke, nanti saya share videonya untuk di grup. Saya peringatkan lagi, silakan ketikkan nama dan nomor induk di kolom chat. Yang hadir di sini ada 9 yang terlihat. Partisipannya ada 9, 10 dengan saya, sehingga yang isi kehadiran tentunya ada 9 juga. Ini masih banyak yang belum ngetik di kolom chat. Silakan diketik dulu, saya kasih waktu. Masih hanya baru berapa ini ngetik? 1. Belum banyak, silakan saya kasih waktu beberapa saat lagi. Ketikkan nama dan NIM-nya di kolom chat. Oke. Ya, beberapa saat lagi. Oke ya. Saya akhiri kalau tidak ada yang disampaikan. Ada yang perlu disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, minggu depan kita berbicara turunan fungsi trigonometri. Tapi sebelumnya Anda coba kerjakan dulu yang di AIDU. Besok kita sampaikan untuk mengulas tentang turunan fungsi trigonometri. File-file yang sudah saya bagikan kemarin melalui grup, silakan diunduh terus dibaca-baca. Ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.